Iya, man. Salaman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lulusan. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin wa bihi nasta'inu ala umuri dunya waddin. Wassalatu wassalamu ala Nabi Muhammadin sallallahu alaihi wasallam. Rabbi shalli sadri wa yassir amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Pertama-tama sebelum kita beranjak kepada materi pembelajaran, kita senantiasa ucapkan syukur dan alhamdulillah kepada Allah Subhanahu wa taala karena di kesempatan ini dan di hari ini kita bisa belajar dan dalam pembelajaran fikih dan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Kemudian salawat dan salam semoga kita selalu curahkan kepada baginda kita yakni Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sebelum kita ke materi, kita pertama-tama kita ucapkan Bismillah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Sebelum ke materi kita mengabsen dulu ya. Di absen dulu. Abi Yuyu hadir. Ya. Aditya kemana? Ya. Ayu sakit. Azhar sakit. Adapun rekan kita yang lagi sakit ada beberapa orang, mudah-mudahan mereka semua bisa dikasih kesembuhan oleh Allah Subhanahu. Di pembelajaran fikih yang akan kita pelajari di bab pertama itu mengenai kemarin telah kita jelaskan mengenai fikih ya, tentang fikih ibadah dalam Islam, yang mana konsep fikih dan ibadah dalam konsep fikih dan ibadah dalam Islam itu terbagi ke dalam tiga. Ada fikih ibadah syariah, kemudian ibadah dan fikih. Yang akan kita pelajari di kesempatan ini adalah mengenai tentang ibadah. Supaya lebih jelaskan, Bapak telah sajikan materi pembelajaran. Jadi yang akan kita pelajari di kesempatan ini insya Allah itu adalah tentang ibadah. Ya, kata ibadah ini merupakan kata yang tidak asing lagi ya di dalam kita atau dalam aktivitas kita sehari-hari, bahwa kata ibadah ini sudah sangat familiar sekali atau sudah sangat terkenal sekali. Di sini supaya kita lebih paham dan mengerti apa ibadah itu sendiri, sehingga kita tahu apa ibadah itu sendiri, sehingga kita bisa dengan khusyuk untuk beribadah, karena kita tahu apa ibadah itu sendiri. Kadang kita dalam beribadah melakukan rutinitas ibadah, tapi kita tidak tahu makna ibadah itu sendiri. Karena dalam konsep fikih itu harus sampai kepada tujuan al-fahmu amikun. Ya, karena kan kita ketahui bahwa fikih secara bahasa itu berasal dari bahasa Arab, dari kata al-fahmu yang artinya paham atau mengerti. Ya, paham atau mengerti ini harus pada landasan al-fahmun amikun, artinya pemahaman yang mendalam. Maksud dari pemahaman yang mendalam ini tidak lain ketika kita mengetahui sebuah hukum, misalkan wajib atau haram
atau misalkan tahu bahwa khamar itu hukumnya haram, ya kita harus tahu konsep dalilnya maupun Al-Quran dan hadisnya yang mengharapkan akan khamar tersebut sehingga masuk dalam pemahaman ahmun amin. Begitu juga dengan ibadah, kita juga harus mengerti apa ibadah itu sendiri, ya, sehingga kita ketika menjalankan ibadah itu sendiri mengetahui makna ibadah itu akan memperkuat, memperkokoh keimanan kita dalam melaksanakan ibadah. Setelah kita lihat dalam media ini bahwa ibadah secara bahasa itu ada 4. Jadi para ulama fikih ya mendefinisikan secara bahasa bahwa fikih itu ada 4 makna. Ya, yang mana yang pertama bahwa ibadah itu secara bahasa bisa disebut juga at-ta'ah atau taat. Jadi bentuk ketaatan kepada Allah. Yang kedua bisa dikatakan bahwa ibadah secara bahasa itu adalah tunduk, artinya tunduk terhadap perintah Allah. Ya, yang mana bahwa ibadah itu sesuatu perintah Allah yang diwajibkan kepada seluruh manusia yang sudah mukallaf. Artinya mukallaf itu yang sudah terbebani oleh hukum syariat dengan ciri-ciri balik, berakal, sehat dan mampu. Ya, seperti itu. Kemudian selain daripada kata taat tunduk, bahwa ibadah itu juga bisa diartikan sebagai hina, ya, atau tadawul. Hina artinya ketika kita beribadah, ya, kita itu merasa diri itu dalam keadaan dihina di hadapan Allah. Ya, jadi tidak ada kesombongan sedikit, ya, bahwa terutama ketika kita sujud itu adalah puncak daripada ibadah kehinaan orang di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kemudian yang terakhir, ibadah secara bahasa itu adalah pengabdian. Ya, ada juga yang mengatakan pengabdian. Artinya kita seorang abd, seorang hamba senantiasa mengabdi dalam artian melaksanakan perintah Allah. Ya, yang harus konsisten. Seperti itu secara bahasa. Ya, adapun secara istilah, ya, bahwa ibadah itu tidak lain adalah segala bentuk perbuatan atau segala aktivitas yang diridhoi oleh Allah, ya, baik itu berupa perbuatan ataupun berupa perkataan. Ya, jadi secara istilah bahwa ibadah itu ada yang mendefinisikan segala bentuk perbuatan ataupun perkataan yang diridhoi oleh, yang dicintai dan diridhoi oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, itu ibadah menurut istilah. Adapun juga yang menambahkan pengertian ibadah secara istilah, selain tadi bahwa ibadah segala suatu perbuatan baik berupa perkataan, ya, yang diridhoi dan dicintai oleh Allah, tambahannya yang mana selain dicintai dan diridhoi oleh Allah, bahwa ibadah itu mengharapkan pahala untuk di akhirat. Ya, seperti itu. Ada yang menambahkan juga seperti itu. Kemudian setelah kita mengetahui ibadah secara bahasa, ya, dan secara istilah, kemudian juga ada dasar dalilnya, ya, dasar dalilnya yang mana kita selaku insan, selaku khalifah fil ardi itu, ya, di muka bumi ini sebagai khalifah, apa sih dasar yang mewajibkan supaya kita itu beribadah? Nah, tidak lain dasarnya itu Al-Quran, surah Az-Zariyat ayat 50. Nah, yang berbunyi apa? Wa ma
ibadah itu terbagi ke dalam dua bagian secara garis besarnya kan. Ada ibadah apa? Ibadah mahdo dan ibadah coba listnya ibadah mahdo teh apa? Ya, ibadah terus hubungannya dengan Allah. Ya, itu kan apa ibadah mahdo itu? Coba contohnya apa? Ibadah mahdo. Sholat. Ya, terus puasa, zakat, puasa, yaitu merupakan ibadah mahdo. Di mana ibadah mahdo ini ibadah yang sudah ada contohnya. Artinya kaifiah atau tata cara ibadahnya itu harus sesuai dengan apa yang dicontohkan Allah melalui Rasulnya. Sebagaimana hadis yang diriwayatkan oleh Nabi sallallahu kama ra'aitumuni usolli. Salatlah engkau sebagaimana salatku. Kesimpulannya bahwa ibadah itu ditinjau dari bahasanya tadi mengandung 4 pengertian. Ada apa saja yang tadi? Pengertian. Terus apa yang keduanya? Dasar tentang ibadah, yaitu surah Al-Baqarah yang berbunyi jadi kemudian macam-macam ibadah tadi secara garis besarnya ada dua apa saja? Ibadah mahdo apa? Ibadah yang hubungannya dengan Allah, contohnya kemudian ibadah ghair mahdo apa? Contohnya seperti apa? Ya, kemudian selain macam-macam juga yang tadi ada prinsip-prinsip ibadah, ya, yang mana prinsip-prinsip ibadah itu harus menjadi satu kesatuan yang ada dalam diri kita supaya memperkokoh kita dalam beribadah kepada Allah. Untuk pertemuan hari ini dicukupkan sekian dulu. Mohon maaf atas segala kesalahan dan kekurangannya. Supaya lebih berkah pembelajaran ini, mari kita akhiri dengan ucapan hamdalah.